Berikutnya nih, bagaimana kalau goal udah direncanakan namun diharuskan memilih karena ada satu kejadian yang harus mengambil dari budget yang sudah direncanakan sebelumnya. Apa seperti itu dihitung utang dahulu ya kalau di keuangan ini ya, kemudian terus dikembalikan setelah ada dananya. Oke, sip. Jadi kalau di tengah jalan ternyata ada kondisi yang tidak ideal, nggak masalah Bapak Ibu. Ya, nggak masalah. Saya tuh sampai bikin status tuh gini. Ya keuangan itu kadang-kadang hidup kita pastinya juga nggak ideal ya gitu ya. Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jadi kayak, jadi hutang harus dilunasi gitu. Nggak usah. Jadi kalau memang ada kondisi yang tidak memungkinkan ya sudah nggak apa-apa. Udah pakai aja dana tersebut nggak masalah. Kalau memang masih ada kelapangan nantinya silakan aja goals tersebut dipenuhi. Tapi nggak usah tanda petik jadi utang sih. Kalau misalnya berkaitan sama goals ya, misalnya saya ngambil contoh lagi nih gini. 2012 saya tuh pernah sampai kejadian suami saya masuk ICU 1 kali, 2 kali masuk UGD untuk satu penyakit yang sama. Waktu itu kami sedang mengumpulkan uang untuk beli rumah gitu ya. Dan karena ada kejadian rumah sakit ini, padahal teman-teman ya, saya tuh punya 2 asuransi loh, asuransi suami sama asuransi dari kantor saya. Dua-duanya dipakai dan tetap butuh duit. Ternyata sebegitu dahsyatnya ya bungkus permen yang berupa kesehatan ini. Jadi saat itu dengan sangat terpaksa semua uang rumah yang dikumpulin itu akhirnya untuk biaya rumah sakit gitu ya, untuk biaya pengobatan dan biaya terapi. Dan apakah saya menyesal? Enggak, karena waktu itu udah frame saya nggak terlalu keras sama diri sendiri dan saya cuma bilang ya Allah alhamdulillah sampai nggak ngutang, udah cukup. Jadi batasannya udah nggak sampai nggak ngutang aja udah alhamdulillah gitu ya buat saya. Nggak masalah, rumah nanti mungkin tahun depan masih bisa saya kumpulkan gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kejadian yang tiba-tiba gitu ya, tidak masalah. Termasuk teman-teman 2020 ini kan penuh tantangan ya. Saya tahu mungkin banyak sekali yang negatif secara pemasukan jadi 0 gitu ya. Gak apa-apa, tekan aja tuh tombol darurat. Kalau misalnya di dalam kantor itu kan suka ada ya tombol darurat warna merah ya, udah break aja gitu, break aja si tombol darurat, pencet. Dan ketika tombol darurat itu teman-teman, teori saya nggak berlaku. Kenapa? Karena tujuannya satu, survive untuk hidup yang pertama, yang kedua tidak utang. Ya, survive hidup dan tidak utang. Nah, berarti tombol darurat itu bukan tombol utang. Bukan Pak. Tombol apa Sebenarnya tuh? ya. Ya. Jadi tombol darurat itu sebenarnya adalah ini Bapak Ibu sekalian, memang makanya tadi sangat dianjurkan untuk memiliki aset lancar 4 kali pengeluaran yang tadi Pak Nas. Tadi kan ada ya yang saya bilang kalau pengusaha itu 12 kali 12 kali. sebaiknya. Jadi memang sebaiknya kita punya dana darurat, bahasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman banyak yang, Mbak aku belum punya dana darurat, ya udah nggak apa-apa, kumpulin dana daruratnya dari sekarang. Maksimal dana darurat ini terkumpul dalam waktu 3 tahun maksimal. Jadi misalnya gini, teman-teman katakanlah tadi pengeluaran bulanannya misalnya 10 juta. Terus udah gitu teman-teman termasuk kategori pengusaha nih. Berarti kan 12 kali 10 juta 120 juta. Kumpulin dalam waktu 3 tahun. Artinya setahun itu teman-teman harus mencoba mengumpulkan 40 juta rupiah gitu. Itu nanti tahun berikutnya 40 juta lagi, tahun berikutnya 40 juta lagi. Jadi harus punya satu apa ya bahasanya ya. Celengan gitu ya, nggak dipakai-pakai kecuali ada kondisi darurat. Itulah kenapa Pak Nas ketika pandemi ini berlangsung di bulan Maret, bulan April, rata-rata yang survive adalah mereka yang memang udah punya dana darurat gitu. Karena mereka ketika push the buttons memang kring gitu udah bunyi, ya dia udah punya ibaratnya harus loncat gitu ya dari sebuah gedung, dia udah punya bantalan di bawahnya, itulah si dana darurat itu gitu. Seperti itu Pak Nas. Oke, nah itu kaitannya dengan kemampuan dia sebelum adanya COVID-19. Yes, ya betul. kan? Makanya jangan lihat ilmu ini terlambat ya, karena bisa jadi 5 tahun ke depan ya ilmu ini akan sangat-sangat bermanfaat sekali.
asal dikerjain gitu kan, asal dipraktekkan bener gitu. Dan mulai dari sekarang benar-benar yang namanya keuangan tuh disiplin every day, setiap hari ya. Kalau saya memang bagi tugas sama istri, saya pegang keuangan bisnis, istri pegang keuangan keluarga. Nah untuk keuangan bisnis itu tiap hari saya pantengin, walaupun saya ada tim keuangan, saya nggak ngandelin tim keuangan saya. Gitu, saya bikin sendiri ya report keuangan saya, sehingga ketika saya perlu data hari itu juga saya udah punya gitu. So teman-teman ya, Bismillah ya, sampai sekarang sampai saya pun gitu ya masih terus mengawal. Ya kalau saya sih pakainya Excel Mbak Kika. Oh gitu ya. Gak apa-apa lah ya. Kalau misalnya bisnis pakai buku mah bisa berapa buku ya Pak ya? Iya. Cuma dulu kita ngandelin aplikasi gitu. Oh ada aplikasi apalah, Zahir lah, gitu ya, Akurat beli, lah, gitu ya, beli langsung. segala macam. Ternyata gitu ya, pakai Excel aja udah cukup gitu. Yang penting tuh nyatet, udah itu aja yang penting. Yang penting nyatet. Yang penting dikerjain. Yang penting kerjain. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.